Akhirnya, pada tahun 2019, kemarin Pak Jokowi mengumumkan secara resmi Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru pengganti DKI Jakarta. Tepatnya, akan berlokasi di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Lalu, dari pemindahan ibu kota negara kita, kira-kira bagaimana ya dampak dari sisi moneternya? Daripada penasaran, akan saya bahas dalam video ini. Dilihat dari sisi moneter, kita akan terfokus pada ketiga poin, yaitu dari sektor bisnis dan finansial, lembaga keuangan, dan persentase likuiditas nasional. Ketiga poin tadi menjadi bagian terpenting untuk kita ketahui berdasarkan dampak dari sisi moneternya. Pertama, sektor bisnis dan finansial. Umumnya, kuatnya peran sektor bisnis dan finansial dapat kita lihat dari tingkat produk domestik regional bruto atau PDRB. Persentase PDRB di DKI Jakarta mencapai 17,34% dan menjadi penyumbang terbesar PDB nasional. Sedangkan PDRB Kalimantan Timur hanya berkontribusi 4,26% saja. Selain itu, di sisi finansial dapat ditentukan melalui sejauh mana pengeluaran masyarakat per tahunnya. Penduduk Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan rata-rata 18,13 juta rupiah per orang per tahun, sedangkan Kalimantan Timur hanya 11,92 juta rupiah per orang per tahun. Perbedaan angka tersebut disebabkan oleh upah minimum yang saling berbeda juga. Dapat diketahui, upah minimum DKI Jakarta sebesar 4 juta sekian, sedangkan Kalimantan Timur hanya mencapai 3 jutaan saja. Oleh karena itu, data yang menggiring pada sebuah pernyataan di mana DKI Jakarta merupakan wilayah yang sektor bisnis dan finansialnya sangat kuat dibanding wilayah lainnya, terutama Kalimantan Timur. Tidak heran apabila DKI Jakarta dijadikan sebagai pusat wilayah sektor bisnis dikala ibu kota dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, lembaga keuangan. Saat itu, Pak Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur hanya dari sektor pemerintahannya saja. DKI Jakarta akan diproyeksikan sebagai pusat keuangan dan kegiatan bisnis di Indonesia. Hal ini disebabkan suatu wilayah yang dijadikan sektor bisnis harus dekat juga dengan pusat keuangan. Gambarannya, jika lembaga keuangan jauh secara spasial atau geografis, maka imbasnya ongkos produksi akan bertambah dan berujung pada kenaikan harga produk. Di sisi lain, fungsi lembaga keuangan sebagai jembatan antara pihak yang membutuhkan dana ataupun pebisnis dan pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor. Sehingga per Juli 2019, jumlah kantor cabang di DKI Jakarta sebanyak 511 unit, sedangkan Kalimantan Timur hanya mencapai 114 unit. Ketiga, persentase likuiditas nasional. Menyambung penjelasan dari poin lembaga keuangan tadi, peran lembaga keuangan di sektor bisnis selanjutnya dibuktikan oleh tingkat kemelekan bank ataupun bank minded. Tingkat bank minded dapat dilihat dari data dana pihak ketiga atau disingkat dengan DPK. Perbankan DKI Jakarta berhasil menghimpun DPK sejumlah 2.876,7 triliun rupiah. Sedangkan Kalimantan Timur hanya menyerap DPK sebesar 106 triliun rupiah. Sehingga masuk akal apabila likuiditas nasional didominasi berputar di DKI Jakarta sebesar 80%. Sisanya 20% berputar di wilayah lain. Persentase yang tinggi pada DKI Jakarta menandakan provinsi ini menjadi kiblat likuiditas nasional ataupun perputaran uang yang terjadi secara nasional. Sehingga DKI Jakarta menjadi pilihan yang tepat untuk terus melanjutkan perannya sebagai wilayah sektor bisnis bagi masyarakat.